Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi prinsip pembelajaran. Sebelum ke materi, apa sih prinsip itu? Nah, prinsip sendiri berarti sebuah kepercayaan maupun kebenaran yang diterima sebagai dasar dalam bertindak maupun berpikir. Nah, sedangkan pembelajaran adalah segala hal yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar. Belajar adalah suatu aktivitas psikis dan mental dalam berinteraksi dengan lingkungan yang akan menghasilkan ataupun menimbulkan perubahan pada diri sendiri. Jadi, prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir yang berkaitan dengan pembelajaran yang bertujuan agar tercapainya sebuah pembelajaran dan akan menghasilkan pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip pembelajaran sendiri itu ada 7. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, ada keaktifan. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung dan pengalaman. Yang keempat, ada pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, ada balikan dan penguatan. Dan yang terakhir adalah perbedaan individu. Mari kita bahas satu persatu prinsip pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Jadi perhatian itu sendiri memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Perhatian menurut Deden Linier dalam Damiati dan Mujiono mengemukakan bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadinya belajar. Nah, motivasi itu juga sangat penting, sama halnya dengan perhatian. Motivasi sendiri itu merupakan tenaga yang menggerakkan atau mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi itu bersifat internal dari dalam diri sendiri dan eksternal dari orang tua atau orang lain seperti dosen, guru, dan sebagainya. Nah, motivasi ini dibedakan menjadi 2 jenis motif, teman-teman. Yang pertama ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatannya, apa yang dilakukannya. Contohnya, siswa belajar sungguh-sungguh di kelas karena ingin mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Sedangkan motif ekstrinsik yaitu tenaga pendorong yang tidak dari keinginan atau perbuatannya sendiri, melainkan tenaga pendorong itu sebagai penyertanya saja. Contoh, siswa belajar bersungguh-sungguh di kelas itu bukan karena ingin mendapat pengetahuan, tapi hanya karena ingin mendapat ranking ataupun naik kelas. Yang kedua itu ada keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi yang ketiga ada keterlibatan langsung dan pengalaman. Nah, prinsip keterlibatan langsung sendiri itu sangat berperan penting juga dalam proses pembelajaran. Karena guru dan siswa itu harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, pengulangan. Prinsip pembelajaran ini menekankan pentingnya pengulangan. Menurut teori psikologi, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada diri manusia. Daya-daya tersebut adalah mengamat, mengingat, menangkap, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. 5. Ada tantangan. Peserta didik tidak akan tertantang apabila setiap hari ia selalu disuapi dan sehingga ia tinggal menelan saja apa yang sudah diberikan oleh guru. Tanpa adanya tantangan, peserta didik akan merasa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak akan berkesan materi yang diterimanya saat pembelajaran. Yang keenam ada balikan dan penguatan. Peserta didik akan senang apabila ia mendapat hasil yang baik. Hasil yang baik itu merupakan balikan dari apa yang selama ini ia belajar dan akan berpengaruh baik pada proses belajar selanjutnya. Sebaliknya, jika peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, maka ia akan merasa takut jika ia tidak naik kelas. Nah,
ketakutan itu merupakan penguatan negatif yang mana peserta didik akan mencoba menghindar dari ketakutan atau peristiwa yang tidak diinginkan itu. Nah, yang terakhir ada perbedaan individu. Siswa itu unik, antara satu dan yang lainnya memiliki perbedaan seperti karakteristik psikis, kepribadian, dan sikap lainnya. Maka kita sebagai guru harus mampu memahami atau harus dapat mengetahui ciri-ciri karakteristik peserta didik tersebut. Begitupun guru harus mampu mengatur proses pembelajaran dari perencanaan, proses pelaksanaan, dan hingga tahap akhir yaitu penilaian dan evaluasi. Itu tadi adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.